Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya M. Nazar Al-Azhari dengan NIM 23101162100042 dari kelas A2 angkatan 2023, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP ULM. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali saya membuat video mengenai cara menggunakan website atau aplikasi yang ada di internet sebagai bagian dari pendukung media pembelajaran. Dan nama website atau aplikasi yang saya gunakan kali ini yaitu Kahoot ya. Nama aplikasi atau websitenya itu Kahoot. Nah, dan pembuatan video ini juga sama dengan sebelumnya, bagian dari tugas mata kuliah media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Asani Takwim MPD. Selamat menonton. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya ya. Kali ini mengenai cara menggunakan website Kahoot. Langsung saja kita cari nama websitenya. Kita ketik Kahoot. Dan pilih pilihan paling awal ya, paling atas seperti ini, yang ini kita klik saja. Dan di sini kita posisinya sebenarnya belum membuat akun ya, belum mengaktifkannya, jadi kita bisa login dulu. Kalian bisa klik login yang menu sebelah sini ya. Dan jika sudah, maka penampilan paling awal yang akan kalian hadapi ya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah ada. Ini sudah saya buat ya, akun saya udah masuk di akun saya, dan ini penampilan paling awalnya. Dan teman-teman, di sini banyak opsi, ada pilihan, beberapa menu ya, tapi karena tujuan kita membuat soal ya kali ini, jadi fokus ke satu pembahasan itu saja. Dan untuk membuat soal bagi seorang guru itu kita klik pilihan create ya, atau buat yang di sebelah sini. Dan kita pilih yang ini, yang Kahoot. Lalu di sini ada beberapa pilihan sebenarnya teman-teman. Dari AI juga bisa sebenarnya, dari ini kita bikin sendiri, dan ini juga ada template dari Kahoot-nya sendiri. Dan untuk yang ada logo bintang seperti ini Kahoot yang berbayar ya teman-teman. Kita pakai yang gratis saja, dan kita membuat dari blank canvas atau kertas kosong ya, kita buat. Nah, penampilannya akan seperti ini. Sangat mudah sekali teman-teman membuat pertanyaan di Kahoot ini, membuat soal. Dan di sini juga kreatif ya, ada beberapa pilihan tema seperti itu. Kalian mau misalnya yang ini atau spring, kita pilih summer saja ya. Nah, oke. Sebenarnya masih banyak pilihan temanya ya teman-teman. Cuma ini yang berbayar ya, kalau berbintang seperti ini yang berbayar. Seperti itu. Lalu di sini sebelum kita membuat soalnya di sini ya, di sini ada pilihan untuk membuat pertanyaan. Di sini kalian ketik. Lalu di sini juga ada untuk tempat menambahkan foto ya. Dan di sini untuk jawaban-jawabannya, pilihannya ada 4. Seperti itu. Dan kalau ingin menambahkan jawaban tidak bisa ya, harus berbayar ya kalau seperti ini. Sebenarnya bisa, cuma harus bayar seperti itu. Jadi yang disediakan secara gratis cuma ada 4. Namun ada baiknya kita sebelum menulis pertanyaannya, soalnya kita setting ininya dulu, kita atur judulnya dulu, judul Kahoot-nya. Jadi kita contohkan saja dengan materinya ya. Materinya kita mau isi bahasa Indonesia, teks cerpen deh. Nah, seperti itu. Di sini ada deskripsinya, kalau kalian mau bisa diketikkan. Dan di sini ada cover image ya, ada sampul gambarnya. Bisa kalian pilih seperti itu, bebas saja. Misalnya kita bisa coba ya, ini ya. Ada foto yang sudah disediakan sebenarnya dari Kahoot-nya sendiri, cuma ini berbayar ya kalau yang Getty Image ini. Kalau yang gratis kita dari Unsplash bisa.
gambar ini sebenarnya untuk agar apa ya, biar menarik saja seperti itu, kita pilih yang ini. Nah sudah ya. Dan bisa saja sebenarnya teman-teman untuk menggunakan gambar yang kita upload sendiri seperti itu dari ini, kita dari galeri kita seperti misalnya kita pilih ini saja. Oke, harusnya sudah. Dan di sini kita klik publik, sudah. Dan bahasanya juga bisa kalian pilih ya, bahasa apa seperti itu. Tapi karena bahasa Indonesia, oh ada ya bahasa Indonesia, kita bisa klik bahasa Indonesia seperti itu. Nah kalau sudah, kita klik done, selesai. Dan sudah. Dan sekarang lanjutkan, kalian ingin mengetik pertanyaan apa seperti itu. Ketik pertanyaannya seperti ini di sini. Contohnya kita pakai pertanyaan yang sudah saya sediakan lah ya, mungkin seperti ini misalnya. Nah ini kita pakai pertanyaan ini. Oh agak berantakan ya. Oke, tidak masalah. Kalau tidak ingin berantakan ya kalian bisa ngetik sendiri ya teman-teman, ketik manual seperti itu. Nah kalau seperti ini. Kemudian di sini bisa menambahkan gambar seperti itu ya, seperti yang saya bilang tadi. Kita tambahkan gambar, misalnya bisa kita cari juga di sini, bebas ya, cerpen kita tulis nih misalnya kalau ada. Tapi ini berbayar ya, kita coba yang di Unsplash. Oh tidak ada. Jadi berarti kita ketik apa, buku misalnya. Oke, ada, misalnya kita pilih ya, bebas saja sih sebenarnya. Kita pilih yang ini. Nah, supaya menarik sebenarnya sih untuk gambar yang ini. Nah, setelah itu bisa tambahkan jawaban-jawabannya di 4 kotak itu tadi. Untuk jawaban yang pertama misalnya ini, untuk jawaban yang kedua jawaban yang ketiga, maaf, dan ini untuk jawaban yang keempat. Oke, dan jangan lupa kita pilih jawaban yang benar ya, dari antara keempat ini kita pilih jawaban yang benar yang ini. Oke, kalau sudah kita atur apa namanya ini, pertanyaannya, tipe pertanyaannya. Sebenarnya ini seharusnya kita atur di awal ya, tapi karena sudah terlanjur kita membuat soal yang di kuis seperti ini, maka bisa pilih opsi ini. Cuma kan untuk kalau ingin menggunakan 2 jawaban saja, true or false seperti itu, yang benar atau salah, bisa pilih yang menu ini ya. Ini untuk waktunya bisa kalian tentukan, misalnya 20 detik saja. Lalu ya, dan untuk menambah soal juga bisa ya teman-teman di sini. Misalkan kita tambah soal lagi. Satunya misalnya true or false deh, misalnya ya. Nah di sini bisa ketik pertanyaannya. Misalnya ya, matahari terbit dari arah timur. Ini pernyataan ya, jadi kalian bisa pilih benar atau salah seperti itu jawabannya. Dan kita pilih benar ya misalnya di sini ya. Dan di sini bisa upload media juga sama seperti tadi. Matahari coba ini. Oke, sudah. Nah kalau sudah,
Misalnya nih 2 soal saja ya. Kalau sudah kita klik save. Sebenarnya klik save ya, cuma untuk preview seperti ini ya penampilannya. Kalau dari siswa, penampilan dari siswa maka akan seperti ini. Nah. Oke, kalau sudah kita save. Kita klik share. Oh tidak ya, kita done saja. Done. Nah ini sudah berada di penampilan halaman penampilan soal kita yang sudah kita buat ya di perpustakaan atau library kita. Sini contohnya ada satu yang sudah saya buat. Kita klik host live untuk secara langsung atau assign untuk membuat tugas ya, ini untuk membuat tugas seperti itu. Kita coba yang host live saja. Kita klik host live. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini untuk mode-modenya bisa dipilih ya. Kita coba klasik saja. Kalau sudah, kita klik start. Menunggu pin permainannya. Nah ini dia sudah muncul pinnya, bisa kita copy ya, kita salin, dan bagi siswa bisa mengunjungi website yang di sini, atau untuk langsung bisa scan QR yang ada di sini ya. Kalau sudah, ini kita tidak bisa memulai ya karena tidak ada pesertanya, jadi kita coba mainkan dulu seperti itu. Di sini saya mencoba memainkan di ponsel saya. Nah, di sini ada satu peserta yang masuk, yakni saya sendiri. Dan baru sebagai guru kita bisa memulainya. Dan ini penampilan dari gurunya ya, seperti ini. Akan muncul pertanyaan terlebih dahulu. Nah, di sini penampilannya untuk siswa silakan menjawab seperti itu di ponselnya masing-masing. Pilih pilihan satu. Next. Jawaban soal yang kedua. True or false? Oke. Sebentar ya teman-teman. Ya, ini ada peringkatnya. Dan sebenarnya ada 1, 2, 3 gitu. Cuma karena ini contoh cuma dimainkan oleh satu orang, jadi cuma satu orang yang menang. Seperti itu teman-teman. Untuk cara menggunakan website Kahoot ini sebagai media pembelajaran ya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Sampai jumpa.